Selamat datang di podcast Departal Voice. Ruang kecil untuk berbagi cerita, tawa, dan kadang juga air mata. Di sini kita ngobrol apa adanya. Santai saja, di sini kita bicara tentang hal-hal yang gak selalu bisa diucapkan tapi bisa dirasakan. Halo, perkenalkan, nama saya Dewi sebagai host. Dan saya Paulina sebagai narasumber. Dan saya Aning sebagai scriptwriter. Reja sebagai kameramen. Dan saya Andini sebagai editor. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama. BTW gue mau nanya nih, sekarang lo lagi sibuk apa sih? Sibuk apa ya? Ya biasa aja sih, gak ada kesibukan apapun. Ya paling sibuk dikit-dikit lah, masih bisa gue handle. Haha, genji banget sih lo. Jelas lah. Gue mau tanya sesuatu nih sama lo, boleh gak sih? Tanya apa dulu nih? Gue tuh kepo banget tahu sama masa lalu lo. Boleh ceritain gak sih? Masa lalu ya, masa lalu tentang apa dulu? Lu ada gak sih penyesalan di masa lalu yang pengen lo ubah gitu? Ada sih, ada. Semua orang juga pasti punya rasa penyesalan dan pasti ingin merubah dengan yang lebih baik. Pasti ada. Kalau boleh tahu penyesalan apa sih yang pengen lo ubah sekarang? Yang pertama, dulu gue pernah ngebentak ortu gue, nyokap ya lebih tepatnya, sampai nyokap gue nangis. Yang kedua, gue pernah biayain cowok mau kondo yang lagi jalan. Hah, seriusan lu? Asli, dua rius malah. Terus gimana ceritain lagi dong. Yang mana dulu nih? Yang ortu lu dulu deh. Oke. Jadi dulu kan kapan ya, waktu gue SMP mungkin ya. Jadi dulu gue pernah kan tuh gue lagi rebahan sambil main HP. Nah di situ nyokap gue lagi beresin rumah, ngerjain pekerjaan rumah kayak nyuci piring, cuci baju, beres-beres yang lain, masak. Nah ibu gue capek mungkin ya. Di situ nyokap gue nyuruh gue tuh. Nah gue nggak mau. Awalnya gue gak dengerin, pas nyokap gue manggil lagi gue jawab, terus dia nyuruh, gue bilang gue gak mau kan ya. Dari situ nyokap gue mungkin lagi capek kan, jadi kebawa emosi. Terus nyokap gue bilang kayak, katanya kamu tuh tidur terus, main HP terus, bantuin lah kadang kan. Katanya ibu tuh capek, kenapa gak bantuin lah dikit-dikit, gue gitu. Nah, di situ gue langsung bawa emosi, terus gue langsung tanpa sadar ngebentak nyokap gue. Kayak gue langsung bilang kayak apaan sih nyuruh mulu gitu kan, gue juga capek gitu kan gitu. Terus dari situ nyokap gue langsung gak ngomong apa-apa lagi, dan dari situ nyokap gue langsung pergi ke kamar. Nah gak lama dari situ gue dengar suara tangisan, dan ternyata itu suara tangisan dari nyokap gue. Nah pas dari situ gue langsung nyesel banget, dan itu penyesalan terbesar gue. Di situ gue langsung minta maaf ke nyokap gue. Wah, gila sih. Pastinya kan di situ nyokap lo lagi capek banget, makanya dia nyuruh lo, tapi lo malah kayak gitu. Nah di situ masalahnya, red day, hari pertama juga nyokap gue juga capek, jadi ya sama-sama kebawa emosi gitu. Dan di situ lo pastinya nggak bisa nahan emosi kan? Iya, di situ gue udah gak bisa nahan emosi banget. Jadi ya udah gitu. Andaikan waktu bisa diulang, dari semua banyak hal, gue mau memperbaiki satu hal. Gue gak mau nyakitin orang yang udah ngerawat gue dari kecil dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Dan tadi kan barusan lo ceritain tentang nyokap lo, ceritain dong tentang cowok mau kondo itu. Ya gitu. Ya gitu, gimana kocak? Kan gue nggak tahu, makanya gue nyuruh lo ceritain. Oke, ceritain ya, gue ceritain. Jadi awalnya kan tuh dulu gue kenal di sosmed, dia yang nge-DM gue duluan. Nah terus dari situ lama-lama gitu kan, chatan di IG. Nah dia minta nomor WhatsApp gue lah ya. Nah terus gue kasih, terus lanjut chatan di WhatsApp. Terus abis itu dia tiba-tiba ngajak jalan. Gue bosan kan ya di rumah, ya udahlah gue ayoin kata gue. Terus kan makan tuh kan, pas abis jalan tuh makan. Nah terus pas lagi makan, pas mau bayar, dia bilang dompetnya ketinggalan. Aduh, feeling gue langsung ini pasti, aduh alasannya udah klasik banget gitu kan, pasti mau kondo banget gitu. Dari situ ya udahlah bayarin. Dari situ gue langsung ajak pulang karena gue udah
udah tahu kalau misalkan jalannya dilanjutin pasti gue terus yang bayar, jadi ya udahlah gue langsung aja pulang. Jadi terus dari situ kita masih biasa chatan-chatan biasa. Nah terus pas agak lama lagi dia tuh ngajak jalan lagi. Awalnya gue udah gak mau tuh, soalnya gue udah ilfil banget, udah gak mau berurusan apa-apa lagi. Tapi gue juga bosan di rumah, jadi ya udahlah gue ajak ayoin lagi gitulah, ayoin ajakan dia. Ternyata dia sama, katanya belum gajian lah, itulah inilah. Ya udah kata gue yang isiin bensin kan. Dari situ gue udah langsung ngajak dia pulang, udah ngabis isi bensin tuh. Gue udah bener-bener muak, udah bener-bener capek, udah ilfil banget, udah tahu banget sama alasan yang gitu. Klasik banget gak sih? Ya iyalah anjir, mana cowoknya nggak tahu malu lagi. Ya emang gak punya otak mungkin. Tapi di situ lo masih mertahanin gak sih? Ya enggak lah, buat ngapain pertahanin lagi. Apalagi kan hubungannya masih tahap PDKT, belum sampai jadian. Jadi daripada hubungannya terlalu jauh, mending udahin dari awal aja kan. Asli sih, buat apa juga kan dipertahanin, gak ada gunanya, malah bikin ribet gak sih? Nah itu tahu ribet banget. Kasih kata-kata dong buat cowok kayak gitu. Katanya cowok, tapi semua urusan cewek yang handle. Gak malu apa gak punya malu? Tuh buat cowok zaman sekarang dengerin ya, kalau pacaran gak punya uang jangan sok-sokan ngajak cewek jalan deh. Kalau cuman makan angin doang mah gak bakal kenyang. Apalagi lo ngajak jalan tapi cewek lo yang bayar, apalagi first date lagi. Apa gak malu lo jadi cowok? Oke guys, cukup segitu obrolan hari ini, cukup wow dan mengagetkan. Jangan pernah kalian melakukan kesalahan yang bikin sakit hati orang lain, karena suatu saat kalian bakalan nyesel. Dan satu lagi, jangan pernah meninggikan nada suaramu kepada mereka yang telah menimangmu dengan penuh cinta dan rasa kasih sayang. Thank you so much to everyone who has watched. Don't forget to like, comment, and share this video. I hope we meet again. Bye bye.